Selamat datang di podcast 100 Semakin Serupa Kristus. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, senang sekali. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas bagian firman Tuhan berkenaan dengan kedatangan Tuhan. Waktu yang lalu di bagian pendahuluan saya menyampaikan bahwa Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Ada banyak ayat yang mendukung hal itu, menyatakan hal itu. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus kita yakini pasti akan datang kembali, apa dampaknya kepada kita? Pengertian-pengertian apa yang harus kita miliki? Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini dan kehidupan di masa yang akan datang? Nah, podcast selanjutnya, saudara, kita akan membahas hal-hal itu lebih rinci. Dan hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan mengenai cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Itu pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang. Saudara, bayangkanlah kalau saudara pergi ke sebuah tempat rekreasi, katakanlah ya. Lalu kemudian saudara ada di sana, di tempat rekreasi, pemandangannya sangat indah dan menyenangkan. Tetapi ternyata saudara-saudara dari satu kelompok orang yang ikut rekreasi itu punya pemahaman yang berbeda. Satu kelompok meyakini bahwa nanti akan datang bis yang menjemput. Sedangkan yang lain tidak. Yang lain tidak yakin akan datang. Bahkan yakinnya adalah mereka akan tinggal di tempat itu. Jadi ketika di drop memang untuk dipindahkan di situ misalkan. Saudara-saudara, kedua kelompok ini pasti akan hidupnya akan menjalani masa-masa di tempat rekreasi dengan cara yang berbeda. Karena yang satu yakin akan ada yang menjemput, sedangkan yang lainnya tidak. Yang menjemput, yang yakin akan ada penjemputnya, dia akan bersiap-siap, sedangkan yang lain tidak. Nah, itu ilustrasi yang mungkin sederhana sekali, saudara-saudara, hanya untuk membandingkan bahwa sebenarnya mengenai kedatangan Tuhan ini akan memaksa orang untuk punya sikap yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada gambaran yang sangat jelas bahwa dunia yang kita jalani ini adalah dunia yang sifatnya sementara. Ya, memang kerajaan Allah sudah datang. Di dalam Markus 1 ayat 15, saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, dia mengatakan kerajaan Allah itu sudah datang. Waktunya sudah genap. Memang kehadiran Yesus ke dalam dunia itu adalah penggenapan dari seluruh janjinya. Tetapi saudara-saudara, di dalam bagian yang lain Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Misalkan dalam Matius 6 ayat yang ke-10 ini bagian doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mengapa pada bagian ini dikatakan bahwa kita juga mengharapkan mengenai datangnya sebuah kerajaan. Kerajaan Allah datang. Di satu sisi kerajaan Allah sudah datang, tetapi di sisi yang lain kita menantikan kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini kita melihat bahwa memang setiap orang yang percaya mengenai kedatangan Tuhan Yesus harus menyadari bahwa hidup kita ini berada di dalam dua tegangan ya, atau dua masa yang sebenarnya saling bertegangan. Satu sisi kerajaan Allah sudah datang. Dia yang sudah datang ke dalam dunia, tetapi di satu sisi kita masih menantikan kedatangannya yang kedua sebagai penyempurnaan dari kedatangannya yang pertama. Nah, saudara-saudara, bagi mereka yang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus, maka melihat kehidupan ini adalah sebagai kehidupan yang sifatnya sementara,
tetapi sangat bernilai. Hidup di dalam kerajaan Allah, tetapi di dalam kesementaraan. Sebab hidup dalam dunia ini, meskipun di dalam aturan, di dalam sifat-sifat sang kerajaan Allah, tetapi kita juga akan menantikan kepenuhannya di dalam kerajaannya yang mulia nanti. Kehidupan dunia ini apa? Ya, kehidupan dunia ini seperti apa? Ini adalah kehidupan dunia yang sementara. Dan kita harus jalani berdasarkan norma-norma kerajaan Allah yang baru. Sebab Tuhan mengatakan kerajaan Dia sudah datang. Nah, saudara-saudara, sementara itu, kalau kita hidup di dalam dunia, dalam norma-norma kerajaan Allah yang sudah datang di dalam dunia yang sementara, maka kita harus menyadari bahwa di luar kerajaan Allah, di dalam dunia ini ada kehidupan yang lain yang jahat. Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, dalam surat-suratnya sangat jelas. Misalnya Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah Bapa kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dunia yang sekarang ini yang kita hadapi ini adalah dunia yang jahat. Kita memang berada menurut aturan-aturan kerajaan Allah karena kerajaan Allah sudah datang. Tetapi kita berada di dalam dunia yang jahat. Ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sangat jelas di sini dikatakan. Filipi 2 ayat yang ke-15 di bagian ini lebih jelas lagi, saudara. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dunia ini adalah dunia yang bercela. Angkatan manusia yang ada dalam dunia ini adalah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat. Tetapi kamu harus hidup tidak beraib dan tidak bernoda karena kita adalah anak-anak Allah, mengikuti standar kerajaan Allah. Nah, inilah fakta keadaan kita dalam dunia ini. Saudara-saudara, pengertian ini harus kuat, harus menjadi fondasi dalam kita memahami kehidupan di dalam dunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan menjadi komunitas yang baru, mengikuti standar kerajaan Allah. Memang kerajaan Allah tidak nampak, tidak terlihat. Tetapi kebenaran-kebenarannya nyata hidup dalam diri kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita berada di tengah-tengah. Satu sisi kita berada di dalam kerajaan Allah, tetapi sekaligus kita berada di dalam dunia yang jahat, dunia yang bengkok, dunia yang penuh dengan angkatan yang bengkok dan yang sesat. Nah, kehidupan semacam ini saudara-saudara akan menimbulkan gesekan, menimbulkan tentangan, tegangan. Maka setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang menantikan kedatangan Yesus, pastilah menghadapi situasi yang berada di dalam tegangan ini. Saudara, kita tidak akan merasa nyaman terus-menerus hidup di dalam arus dunia yang jahat. Mengapa? Karena kita memang tidak hidup di dalam arus dunia itu. Tetapi arus dunia itu akan mempengaruhi, akan terus mempengaruhi, dan akan terus mempengaruhi. Nah, saudara-saudara, kalau kita meyakini hal ini, maka kita akan dengan sangat wajar bisa menerima jika kita menghadapi segala macam konflik dalam dunia ini. Nah, tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, kita juga akan dengan wajar menempatkan diri bagaimana kita berperan hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Apa yang harusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, tetapi sayang sekali saudara-saudara, di dalam perkembangan sejarah gereja dan juga sejarah teologi, sampai mendekati abad yang ke-20 ini, saudara-saudara, ya, pemahaman pemikiran orang sedemikian berubah dan sekularisasi penduniawian kehidupan dan gaya hidup dunia ini semakin kuat,
yang menyedihkan adalah saudara-saudara ada sekelompok orang yang kemudian dengan sangat hebatnya mempengaruhi gereja sehingga akhirnya saudara-saudara yang tadinya kita melihat kehidupan ini dengan terang kacamata pemahaman yang benar dari Alkitab. Ada pemisahan di antara dunia ini dengan kerajaan Allah. Ada gaya hidup yang berbeda, ada standar hidup yang berbeda, sehingga kita menjalani kehidupan dengan jelas, mana yang harus kita pilih. Tetapi saudara-saudara, memasuki abad 20 di masa yang lampau, di kira-kira pertengahan tahun 50-an, 60-an, maka ada gelombang sekularisasi ya, gelombang gaya hidup dunia yang sedemikian besar dan ini mempengaruhi gereja, mempengaruhi para pemikir, para tokoh-tokoh gereja, para teolog-teolog, mempengaruhi juga sekolah-sekolah Alkitab yang nanti akan menghasilkan para pemimpin gereja di Eropa dan Amerika dan kemudian ini melanda seluruh dunia. Pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat berbeda dengan cara berpikir yang Alkitabiah yang tadi kita sebutkan. Pemikiran ini saudara-saudara justru menganggap bahwa sudahlah kita tidak perlu lagi melihat perbedaan dunia dengan kerajaan Allah. Sudahlah, kita jangan lagi bicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Saat ini yang nyata adalah kita hidup di dalam dunia. Maka kita harus masuk di dalam sekularisasi dunia ini ya. Kita harus masuk di dalam arus dunia ini. Nah, apa yang menjadi dasar dari pemahaman ini? Ada sebuah buku yang sangat bombastis dan sangat berpengaruh, saudara, tahun 1965 ditulis oleh Harvey Cox, yaitu The Secular City, ya, kota sekuler. Di dalam bagian buku ini, saudara-saudara, Harvey Cox kemudian menafsirkan bagian Alkitab dengan cara yang berbeda. Dia melihat perjanjian lama dari sudut pandang yang berbeda. Dia mengatakan, coba lihat katanya, kisah kejadian mengenai penciptaan dan lain sebagainya. Itu adalah kisah mengenai Allah bersama manusia yang pertama itu mendominasi alam. Maka inspirasinya adalah kita saat ini punya tanggung jawab untuk mendominasi alam ini. Untuk mengatur, untuk terlibat di dalam alam ini. Lalu kemudian kita harus berperan di dalam alam ini. Kitalah manusia yang menjadi tokoh utamanya. Lalu ketika Harvey Cox kemudian melihat kejadian keluaran, peristiwa keluaran maksud saya, waktu Musa membawa keluar bangsa Israel, dia melihat bahwa Allah bersama bangsa Israel bersama-sama memberontak terhadap pemerintahan Firaun. Artinya apa? Artinya menurut dia ini menginspirasi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen itu untuk terlibat di dalam politik, mengubah politik dunia ke arah yang lebih baik. Ya, jadi sekularisasi itu justru harus dipimpin oleh orang-orang Kristen. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, mengenai hukum-hukum yang baru di Gunung Sinai itu, ketika Tuhan menurunkan firman 10 hukum, maka itu ditafsirkan sebagai sebuah nilai yang baru, sebuah moralitas yang baru melawan moralitas Firaun. Nah, maka katanya orang-orang Kristen juga harus menggunakan moralitas yang baru, nilai-nilai yang baru untuk memimpin sekularisasi. Tetapi yang dimaksud saudara-saudara itu bukan bersama dengan Allah, tetapi membuang Allah. Maka para teolog ini mengatakan, sudahlah, kita tidak lagi perlu bicara tentang Allah yang transenden, Allah yang maha pencipta itu. Tidak usah lagi. Kita ditakdirkan hidup di dalam dunia ini, Allah sudah mati, maka kitalah yang harus memimpin dengan teknologi, dengan metode, dengan kemampuan kita mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan sekularisasi. Maka gereja harus memimpin dunia ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan teknologi,
dengan inspirasi kebaikan, nilai-nilai kebaikan, dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Maka tidak heran saudara-saudara kalau kemudian kita melihat gereja-gereja di Amerika dan di Eropa di masa itu, tahun 70-an, kemudian tahun 80-an, menjadi gereja yang sekuler, menjadi gereja yang sebetulnya tidak berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Hanya yang membedakan mereka gereja itu masih menggunakan nama gereja. Ya. Ada istilah-istilah Alkitab, istilah-istilah agama yang dipakai, tetapi sebetulnya di dalam pemahaman duniawi. Maka kalau mereka mengatakan dosa itu dalam pengertian kutuk atau ikatan dari belenggu penjajahan misalkan ya. Maka pembebasan terhadap dosa itu berarti gereja harus terlibat di dalam pembebasan dari segala macam perbudakan-perbudakan yang ada di dunia ini. Yang berkaitan dengan HAM misalnya. Nah, gereja harus terlibat. Kalau menyatakan tentang keselamatan, maka keselamatan itu berarti menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan di dalam dunia ini. Membebaskan manusia dari ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi suaranya sama seperti suara yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, tidak ada lagi nilai-nilai rohani di dalamnya. Itulah yang dimaksudkan dengan sekularisasi di dalam gereja. Dan makin lama saudara-saudara, itulah yang terjadi kepada gereja. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana. Tetapi saudara, ketika berbicara tentang apapun yang terjadi di dalam dunia ini, maka kelompok ini melihat bahwa kita sudah harus terlibat di dalam keadaan dunia dengan cara-cara duniawi, dengan metode duniawi, dan kita masuk di dalam politik dunia dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hanya itu yang ditegakkan. Tidak lagi memikirkan atau memandang bahwa satu waktu ini dunia akan berakhir misalkan. Bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menegakkan kerajaannya yang kudus. Saudara-saudara, kalau kita memahami peran gereja dalam pemahaman ini, maka tidak perlu lagi Yesus datang untuk kedua kali. Untuk apa? Bukankah gereja yang harus memperbaiki dunia dengan cara-cara duniawi? Untuk apa lagi saudara-saudara Yesus datang lalu membaharui alam semesta ini? Tidak perlu. Dan inilah yang sangat mengancam keyakinan iman mengenai kedatangan yang kedua kali. Tetapi saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali, maka kita harus menggunakan cara-cara Tuhan. Kita harus melihat dunia dari perspektif Alkitabiah. Kita juga harus menggunakan metode-metode dan agenda Tuhan, bukan agenda kita. Saudara-saudara, maka cara kita, waktu kita, ketika kita menghadapi dunia ini adalah dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab secara rohani. Biarlah Tuhan yang berkarya. Kita masih meyakini bahwa Tuhan masih masuk di dalam sejarah hidup kita saat ini. Dia masih bisa berkarya dan bekerja di dalam dunia saat ini. Dan kita memohon anugerah Tuhan untuk melakukan semuanya. Bukan dengan cara-cara kita. Saudara-saudara, kita berharap perbaikan-perbaikan yang terjadi di dalam dunia ini, itulah dalam rangka karya Tuhan yang terjadi. Mujizat Tuhan yang terjadi. Perbuatan Tuhan yang terjadi. Bukan semata-mata upaya gereja, upaya orang Kristen di dalam dunia. Semoga saudara dan saya bisa memahami perbedaan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dan bagaimana kami melewati hari-hari kami. Bukan dengan cara kami, bukan dengan pikiran kami, tetapi pikiran dan cara Tuhan. Karena dunia ini adalah dunia yang jahat dengan segala kuasa yang jahat. Dan kami harus hidup bersama dengan Tuhan untuk menghadapi segala macam kejahatan dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.